Halo, perkenalkan saya Trisna Aprilia dengan NIM akhir 072. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program saya dengan tema peralatan rumah sakit. Nah, ini ada kelas node yang pertama. Kelas node ini itu bagian dari struktur data yang disebut linked list. Nah, linked list ini tuh sekumpulan elemen data yang terhubung satu sama yang lain. Untuk dev init self data non ini itu adalah konstruktor dari kelas node. Ini dipanggil untuk menginisialisasi objek di dalam data. Untuk self data sama dengan data, ini merupakan atribut instance yang menyimpan data. Untuk self next, ini adalah atribut instance untuk ke data berikutnya. Nah, non ini itu karena atribut dapat menjadi non kalau belum terhubung dengan data manapun. Kita lanjut ke ini, kelas peralatan rumah sakit. Kelas peralatan rumah sakit ini adalah representasi dari peralatan yang ada di rumah sakit. Nah, yang dev init ini yang seperti saya bilang tadi, dev init ini merupakan konstruktor dari kelas node. Ini dipanggil untuk menginisialisasi. Yang di bawahnya ini yang self id sampai self lokasi itu merupakan atribut intens yang menyimpan nilai untuk diteruskan ke konstruktor. Nah, ini ada def string self, return segala macam sampai self lokasi ini. Nah, itu tuh string saya pakai string itu untuk mengonversi objek agar dapat terbaca. Nah, lalu yang di dalam ini merupakan atribut di dalam string yang berisikan informasi kayak yang self id, nama, kategori, kualitas itu. Nah, lanjut ke kelas indeks peralatan. Kelas indeks ini untuk mempresentasi dari inventaris peralatan rumah sakit yang diindeks. Ini dev init ini merupakan konstruktor untuk kelas nodenya. Ini juga yang di dalam sini tuh atribut intensnya. Di sini ada atribut intens yang beda. Kalau yang di atas tadi kan ada self data, yang ini ada self indexnya. Itu untuk menyimpan indeks. Ini kita ke sini lagi, ini ada lagi. Di sini ada self head. Head ini merupakan atribut yang bertanggung jawab untuk menyimpan data pertama. Ini yang head. Kita masuk ke penambahan peralatan di awal. Nah, untuk bagian peralatan di awal, kita cukup menambahkan peralatan itu di awal. Jadi kalau kita nge-output, dia tuh bakal dapat pilihan nomor 1, yaitu menambahkan peralatan di awal. Di sini kita dapat menambahkan peralatan dengan node yang sesuai dengan ini, yang di dalamnya ini, yaitu peralatan dan ID peralatan. Lalu kita kiri dengan head untuk menunjuk ke node yang baru. Nah, setelah itu kita ke peralatan di akhir. Untuk peralatan di akhir ini kita nambahin sama kayak yang kita nambahin di awal. Terus tuh kalau kosong nggak ada headnya, kalau nggak ada headnya dia bakal return ke awal, baru ke awal. Jadi ke node yang awal kita bikin itu dia bakal jadi headnya. Kalau nggak kosong dia bakal capai ke akhir, jadi dia nggak return tapi dia ke bawah sini. Setelah itu kita yang peralatan di tengah itu hampir sama kayak dua itu, kita nambahin peralatan aja sesuai apa peralatan yang ada di rumah sakit. Setelah itu kita dapat menentukan posisi tertentu. Jika posisinya dia non negatif, dia bakal posisinya kurang dari 0. Tapi kalau posisi dia terlalu tinggi, dia bakal return ke atas. Jadi setelah itu kita bisa next. Lanjut kita ke hapus peralatan. Di hapus peralatan ini kita dapat menghapus sesuai inventaris yang kita mau. Misalnya kita mau hapus data yang
ke sekian, maka dia akan menghapus data tersebut. Di sini juga dia bakal mengecek posisinya. Di sini posisi. Jika posisi kurang dari 0, print posisi harus non negatif, maka dia tidak bisa terhapus. Jadi dia return ke awal lagi dan kita harus memilih lagi. Jika peralatannya itu nggak punya head, nanti dia akan keluar inventory kosong dan return kembali ke atas. Setelah itu kita bisa memilih lagi. Jika sesuai, dia akan jalan sampai ke bawah sini. Jika sudah, dia bakal next. Untuk update ini saya pakai untuk memperbarui kualitas sama kondisi aja. Jadi kita di sini nanti bakal masuk ke dalam sini, bakal memilih data mana yang mau kita update. Nanti dia bakal muncul kualitasnya dan kondisinya untuk kita masukkan. Setelah itu kita bisa ke next. Jika data yang kita masukkan gak sesuai atau peralatan yang kita masukkan juga nggak ada, dia bakal print peralatan tidak ditemukan. Setelah itu dia akan return naik ke atas. Nah, di sini untuk tampilkan peralatan, menampilkan peralatan ini, jika nggak ada headnya, dia bakal kosong inventarisnya, jadi dia akan kembali ke atas. Setelah itu kita harus pilih lagi untuk ditampilkan. Nah, setelah itu dia akan menganalisis current untuk referensi headnya. Setelah itu berlanjut, jika dapat diakses, maka akan mengakses ke atribut di objek peralatan rumah sakit. Ini untuk objeknya. Jadi dia nanti bakal keakses ke atribut yang ini. Jika dia dapat terakses, setelah kita dapat akses, dia akan next. Setelah itu kita masuk ke search by attribute. Di search by attribute ini kita bisa melakukan search, descending dan ascending. Nah, ya. Search by attribute ini untuk mengurutkan peralatan berdasarkan atribut yang ditentukan. Untuk key ini diberikan dalam bentuk string. Aduh, kepencet. Setelah itu dia bakal dibuat list sementara yang namanya temp. Nah, ini untuk menyimpan peralatan di inventaris untuk sementara. Setelah itu digunakan algoritma pengurutan merge search ini untuk membagi daftar item menjadi dua bagian. Di merge itu sendiri yang ini itu adalah inti dari algoritma merge search. Ini menggabungkan dua bagian yang telah diurutkan dari daftar untuk jadi satu daftar yang terurut. Nah, untuk descending itu untuk mengurutkan data secara menaik, dan untuk ascending itu secara menurun. Kalau di sini anggapannya descending false sama descending true ya. Nah, untuk get turn ini itu untuk mengakses nilai atribut dari setiap item. Jika sudah, maka dia akan ke result ini. Setelah itu yang terurut akan kembali ke metode merge search. Nah, kita lanjut ke fixed search, yaitu Fibonacci search. Nah, di sini kita masuk ke Fibonacci n. Ini tuh fungsinya untuk menghasilkan deret Fibonacci hingga nilai terakhirnya lebih besar atau sama
dengan panjang array atau R ini. Setelah itu kita akan inisialisasi variabelnya. Variabel offset digunakan untuk melacak pergeseran atau penyesuaian dalam array selama proses pencarian. Nah, awalnya nilai offset ini akan diatur 0. Nih, offset yang ini. Setelah itu pencariannya dilakukan mengikuti langkah-langkah Fibonacci. Nah, di setiap iterasi dilakukan langkah ke posisi indeks yang dihitung berdasarkan deret Fibonacci. Kemudian dilakukan pembandingan nilai elemen pada indeks tersebut dengan nilai X. Jika nilai tersebut sama dengan X, maka fungsi akan mengembalikan indeks tersebut. Setelah itu akan ada pembaruan dari array-nya itu. Jika nilai elemen pada indeks yang dihitung lebih kecil dari X, jadi bagian dari array-nya itu yang sebelumnya telah diperiksa tidak lagi diperlukan, jadi dapat diabaikan. Sebaliknya, jika nilai elemen pada indeks tersebut lebih besar dari X, bagian array setelahnya tidak lagi diperlukan. Setelah itu pembaruan variabel Fibonacci. Setiap iterasi elemen terakhir dari deret Fibonacci dipotong karena langkah yang diambil sudah diambil oleh bagian array tersebut. Setelah itu pengembalian nilai. Jika elemen dengan nilai X tidak ditemukan dalam array ini atau return, maka fungsinya akan mengembalikan nilai -1 untuk menunjukkan bahwa elemen tersebut tidak ada dalam array. Yaitu kita lanjut di sini search by ID dan search by name. Search by ID itu metode iterasi melalui linked list untuk memeriksa apakah ID yang kita cari itu sama atau tidak dengan ID yang ada di data. Jika tidak ditemukan, maka dia akan kembali dengan -1 atau return -1. Untuk depth search name itu sama, dia akan search by name. Jika name yang kita cari itu juga tidak sesuai, maka dia akan return -1. Search by peralatan dan atribut ini tuh penggabungan dari metode ID dan name. Nah, ini untuk mencari data menggunakan ID. Jika tidak ditemukan, maka dia akan mencari berdasarkan nama. Jika tidak ditemukan juga, maka dia akan -1 untuk return, atau dia juga akan return index atau ke Fib search-nya itu lagi. Oh ya, sebelumnya kenapa saya di sini memilih merge search? Itu karena stabilitas dalam mengurutkan data dan kinerjanya lebih stabil dalam berbagai kondisi. Dan di sini saya memakai Fibonacci search karena kemampuan dalam pencarian yang efisien pada data hampir terurut. Kita lanjut ke bagian ini. Nah, di sini kita masuk ke dev input peralatan, di mana kita dapat menginput peralatan-peralatan yang kita inginkan, seperti kayak ID peralatannya, nama, kategori, kualitas, kondisi, lokasi. Jika sudah, maka dia akan mengalami perulangan, yaitu return ke atas ini lagi. Jadi kita bisa menginput lagi gitu. Ini merupakan peralatan-peralatan yang sudah ada di dalam peralatan rumah sakit ini. Untuk ini adalah peralatan yang bakal kita tambahkan nanti sesuai dengan yang ada di atas, yaitu tambahkan peralatan entah di awal, di akhir, atau di tengah. Nah, ini merupakan menu yang akan ditampilkan jika kita ngeran. Jadi output yang akan keluar adalah ini. Setelah itu kita lanjut ke sini. Ini adalah inputannya untuk kita memilih menu. Jika kita milih satu, maka dia akan keluar output untuk mengakses ke bagian tambah peralatan di awal. Nah, jika kita pilih 2, dia akan mengakses ke input peralatan untuk menambahkan peralatan di akhir. Untuk yang ketiga, dia akan mengakses ke peralatan yang di tengah. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan posisi entah itu di 0, 1, 2, 3, atau 4, atau berapapun peralatan yang bisa kita tambahkan nanti. Untuk yang keempat, ini adalah untuk kita menghapus peralatan yang ada di inventory. Untuk yang kelima, ini untuk kita mengupdate kualitas dan kondisi baru dari suatu peralatan yang ingin kita update. Entah misalnya kita pilih stetoskop, maka dia akan memasukkan kualitas baru dan kondisi baru sesuai yang kita inginkan.
Untuk yang keenam, ini untuk kita menampilkan peralatan yang ada di inventory kita. Nah, untuk yang ketujuh ini itu adalah search, yang sesuai saya bilang ini tadi, itu untuk kita search by ascending atau descending. Jika kita memasukkan ini, maka kita akan memilih apa yang mau kita sorting. Jika saya milih, misalnya saya memilih sorting dari nama, setelah itu saya memilih ini, apakah Anda ingin mengurutkan secara descending, yes or no? Jika yes, maka dia akan mengurutkan secara descending. Jika no, maka dia akan mengurutkan secara ascending. Setelah itu, jika tidak ada, maka jika sudah, maka peralatan telah diurutkan. Yang ke-8 ini adalah kita yang search peralatan ini. Awalnya kita akan memasukkan nama atau ID yang ingin kita cari. Misal saya ingin mencari stetoskop. Nah, setelah itu dia akan ke indeks untuk mencari peralatan tersebut. Setelah peralatan ditemukan, maka dia akan dimunculkan misal dari data-data yang kita cari itu. Misal dari nama stetoskopnya, ID-nya, segala macam. Itu jika kita search stetoskop. Setelah itu jika kita salah memasukkan, maka dia akan peralatan tidak ditemukan. Untuk yang terakhir yaitu pilihan 0, itu kita keluar, jadi maka akan keluar output terima kasih. Jika kita memilih yang tidak ada di antara sini, misal kita memilih 9, kan di sini nggak ada 9, maka dia akan ke sini. Pilihan menu tidak valid, silahkan pilih lagi. Oke, ini aja yang bisa saya jelaskan tentang program saya. Maaf jika banyak salah kata atau banyak yang sangat kurang, karena memang ini saya jelaskan sesuai pemahaman saya saja. Mohon maaf, terima kasih.